Itu yang akan kita bahas pada malam hari ini. Langsung saja saya akan perkenalkan narasumber kita yang sudah hadir malam hari ini, Kang Asep Iwan Iryawan, mantan hakim. Selamat malam Kang Asep. Sudah lama tidak bertemu Kang Asep ya, gitu ya, hampir setahun ya. Iya, nggak tumbuh lagi nih. Kemudian di sampingnya ada Mas Pius Ginting dari Walhi. Selamat malam. Selamat malam, Terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Dari Ketua Komisi 4 DPR ya, ada Selamat malam Mbak Rizka. Selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam. Tadi kita sudah dengar apa yang menjadi pernyataan dari Humas PN Palembang gitu ya, Pengadilan Negeri Palembang, yang menyatakan mungkin tidak bisa untuk menjelaskan apa yang menjadi dasar atau mungkin landasan putusan dari Hakim Pengadilan Negeri Palembang. Tapi saya ke mantan hakim terlebih dahulu begitu ya. Apa sih kira-kira menjadi pertimbangan sampai akhirnya lolos begitu loh? Ya, saya kan nggak tahu, nggak dengar pertimbangannya kan. Kita bisa menilai pertimbangan, bisa mengeksaminasi, menganotasi putusan setelah kita dapat putusannya. Nah, kelemahan peradilan selama ini itu adalah ketika putusan dibacakan, baru konsep. Kadang-kadang orang mengajukan jangka waktu banding atau kasasi di pihak lain, belum selesai. Maka biasanya kita bisa susah bikin memori. Nah, kita bisa tahu pertimbangan itu ketika putusannya bisa kita baca. Nah, di tempat lain harusnya ketika dibacakan putusan harus sudah jadi. Jadi ketika pihak selesai kayak di MK dibagikan, jadi orang bisa menilai. Nah, sekarang orang bisa meraba-raba. Makanya ketika saya kaget ketika seorang ketua pengadilan memberi pernyataan yang kalimatnya nanti juga tumbuh hidup lagi, saya terkejut gitu loh. Hakim memberi pertimbangan itu ada etos, logos, patos, maksud pertimbangan. Ketika mempertimbangkan, ini perkara perdata. Perkara perdata itu kebenaran formal, ya. Jadi mempertimbangkan bukti-bukti kan dasarnya adalah perbuatan melawan hukum. Nah, perbuatan melawan hukum oleh penggugat harus dibuktikan, ya. Nah, itu ada beberapa di lingkungan hidup pembuktian terbalik, di mana perusahaan yang dituntut melakukan perbuatan melawan hukum, dia harus membuktikan bahwa perusahaan itu tidak melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu dengan class action misalkan. Nah, kemudian dalam perkara ini gitu kan, kita belum lihat lengkap pertimbangannya, belum kita bisa baca, kita bisa komentar jauh. Cuman bagi saya aneh gitu kan. Anehnya apa? Ini mumpung undang-undang kotak-kotak belum diundangkan. Kalau undangkan saya kena 10 tahun, ya. Kalau beliau kebal katanya nggak apa-apa gitu kan. Nah, ini perbuatan melawan hukum, benar nggak ada perbuatan melawan hukum? Ya, hutan dibakar, bahasa sederhananya kan hutan dibakar. Ada orang mati, bayi mati, pesawat terbang itu. Ada kerugian di situ. Sebenarnya nampak. Alat bukti di perdata itu jelas. Surat, saksi, pengakuan, persangkaan, sumpah. Dan ada jurisprudensi adalah pengetahuan hakim. Masa hakimnya nggak tahu? Saya tahu, pasti hakimnya nggak bisa berangkat ke Palembang karena waktu pagi itu kan nggak bisa pesawat itu. Itu juga nampak pakai yang akan di persidangan. Saya sepakat dengan Anda bahwa sebenarnya kasus ini menjadi ramai ketika ada sebuah pernyataan. Ya itulah sebenarnya kan prinsip hakim itu tidak boleh banyak ngomong. Prinsip hakim itu omongannya dalam bentuk putusan. Kalau hakim ngomongin putusan berarti putusannya tidak jelas. Jadi ini hakimnya usil dong ya? Tidak hanya pernyataan loh Mbak. Ini bukan hanya pernyataan, materinya ternyata dibebaskan. Betul. Ini sesuatu hal yang mencederai hukum, mencederai keadilan. Ini perdata gugatan ditolak. Gugatan ditolak. Artinya apa? Artinya bahwa hakim ini tidak melihat dampak yang selama ini sudah ada. 3 bulan lebih masyarakat di Sumatera Selatan itu nggak bisa bernapas dengan nyaman. Itu sudah suatu kerugian besar. Hitung saja kalau sehari 50.000, belum pekerjaan untuk cari nafkah, belum sekolah dan sebagainya. Kebetulan itu dapil saya merasakan di sana. Jadi apa yang diputuskan hakim ini menurut kami sangat mencederai, dan Komisi 4 mendesak pemerintah untuk banding dan segera mungkin untuk menegakkan ini. Kalau tadi kita lihat maaf ya, saya pikir tidak perlu pengadilan sebenarnya untuk memutuskan ini. Lalu? Cukup dengan Undang-Undang 32, cabut perusahaan ini. Ini yang kita gugatkan untuk 2014. Dan digugat, ditolak. 2015 dia bakar yang sama. Dia bakar juga lebih luas lagi. Bagaimana suatu perusahaan yang jelas terbukti salah dan ada bukti-bukti ditolak gugatan. Artinya kekuatan hukum tidak kuat juga dong. Artinya pemerintah tidak sejalan, tidak seirama. Menteri Kehutanan begitu menggebu-gebu untuk menegakkan hukum, dan ini kami saksinya di Komisi 4. Pemerintah yang presiden sendiri sudah turun tangan tidak serius, tidak kompak. Putusan hakim itu kan sumber hukum. Tujuan hukum itu adalah kepastian, keadilan, kemanfaatan. Ini kepastian ada undang-undang yang diabaikan, undang lingkungan hidup, undang kehutanan, tata ruang, perkebunan itu dilanggar. Keadilan masyarakat yang memang kita tahulah akibatnya. Mungkin hakim juga keluarganya mengalami kemanfaatan. Ada manfaatnya nggak putusan itu kalau begitu kejadiannya? Kata Pak Edi betul, bisa diulang dan diulang. Pasti orang kita galau bisa marah. Besok semena-mena semua warga bakar aja semuanya yang merasa dirugikan. Karena tumbuh siapa lagi. yang mau tanggung jawab? Karena tumbuh lagi ya. Siapa yang mau tanggung jawab? Nggak bisa. Mungkin Mas Pius mau bertanggung ini jawab moral. Ini yang kita dorong adalah moral. Moral dari suatu keputusan yang ujungnya imbasnya sudah ada.
Oke. Bagaimana keseriusan pemerintah menangani itu. Oke. Itu yang dituntut Ya, oleh Mas pemerintah, Pius. dituntut oleh rakyat. Dalam hal pertanggungjawaban, Undang-Undang Lingkungan Hidup itu sudah menyatakan jelas bahwa perusahaan harus bertanggung jawab secara mutlak. Jadi tidak bisa juga menyalahkan sumber apinya misalnya dari luar lahan terus kemudian ada angin puting beliung misalnya. Jadi berlaku ajas pertanggungjawaban mutlak karena ini diatur dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup pasal 87 dan ini menimbulkan dampak yang serius terhadap lingkungan hidup. Jadi kalau misalnya analoginya kalau ada pom bensin dimiliki oleh seseorang kemudian ada orang mabuk terus terbakar begitu, yang pemilik itu tidak bisa lepas tanggung jawab. Dia tetap bertanggung jawab dan di sini Kementerian Lingkungan Hidup mewakili kepentingan lingkungan hidup melakukan gugatan atas kerugian lingkungan hidup, atas pemulihan. Perusahaan tidak bisa berlepas dari tanggung jawab. Itu telah diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup. Sehingga Humas Pengadilan Negeri Palembang sendiri menyatakan bahwa kebakaran lahan itu pasti ada dampak lingkungan hidup. Begitu. Jadi ini adalah keputusan yang kontroversial dan kita harapkan segera ada upaya hukum lagi yang dilakukan oleh pemerintah. Lebih kontroversial lagi dengan pernyataan itu, dengan statement itu justru yang mengundang cuitan juga dari para netizen yang cukup ramai juga kemarin kalau kita lihat, gitu kan? Betul, itu adalah pandangan yang sangat sempit melihat ya, tidak melihat dampak lingkungan, dampak kesehatan dan juga dampaknya seperti tadi disebutkan ketika ini akan bisa menjadi jurisprudensi buat kasus-kasus yang akan diputus ataupun dituntut pada kasus kebakaran tahun 2015. Ya, sementara perusahaan-perusahaan yang menyebabkan kebakaran banyak kan? Banyak. Nah, sangat banyak dan sekarang sampai tidak terungkap kan kebakaran ketutup oleh berita saham itu kan? Papa minta saham. Padahal itu yang menimbulkan kebakaran itu banyak. Maka saya bilang tidak hanya perkara perdata Menteri Lingkungan dan Kehutanan, saya pikir dia harus cepat dipidanakan juga. Yang Undang Lingkungan Hidup menggunakan perdatanya, saya kira dipidananya menggunakan undang-undang tentang kehutanan. Tapi menarik kalau Pak Edi tadi mengatakan tidak ada kekompakan begitu dalam pemerintah. Ya karena jelas, karena masih gini, orang yang menyebabkan kebakaran itu banyak perusahaan-perusahaan besar, mereka pemodal-pemodal, kapital-kapital yang berkaitan dengan kekuasaan. Ya ikut bermain dengan kekuasaan. Kalau nggak bermain dengan kekuasaan, yakin mereka harus diseret. Jadi sebenarnya Pada apa yang saat ditakutkan pembahasan gitu? APBN tahun 2016 kemarin itu, fraksi kami DPR itu keras untuk memberikan uang lebih kepada kehutanan dalam rangka menjaga kehutanan. Karena hutan kita ini ada 140 juta hektar. Anggarannya pun tidak diberikan, bahkan dipotong. Yang lebih mengenaskan lagi, sudah dikasih dipotong lagi di dana alokasi khususnya. Anda bisa bayangkan, untuk mengawasi 1 hektar hutan tidak lebih dari Rp50.000 saja per tahun. Nah jadi saya tadinya berpikir, wah gila pemerintah. Akhirnya saya mulai bisa mengerti, mungkin bisa alasannya akhirnya terpaksa menyetujui karena kita diberi kesempatan nanti Februari akan diberikan anggaran lebih lagi demi keseriusan menangani hutan. Ternyata bukan hanya masalah uang, dari kebijakan saja, dalam pelaksananya saja pemerintah nggak setuju, nggak serius. Ini salah satu bukti, ini bukti bahwa pengawalan terhadap pelaku pelaku pembakar hutan tidak ditindak secara tegas. Kalau dari DPR sendiri? Harapan, DPR sudah jelas satu suara di Komisi 4. Kita kawal terus. Di DPR itu, di Komisi 4 kami solid dalam hal ini. Termasuk kami satu suara dalam bicara masalah pengawalan hutan. Kita percaya, maka itu waktu di COP21 kemarin di Paris, kita satu suara hadir ke sana. Datang memberikan dukungan kepada pemerintah. Bahkan kita mendengar Presiden Jokowi sendiri pidato untuk menegakkan hukum. Nah sekarang harus kita lihat sendiri penegakan hukumnya seperti itu tidak. Dari sisi pelaksana lapangannya saja tidak kompak. Menteri Kehutanan menggebu-gebu bagaimana menegakkan, bagaimana membangun satu direktorat jenderal baru penegakan hukum. Dalam sejarah baru pertama kali di lingkungan hidup dan kehutanan ada direktorat penegakan hukum dan ini ada tahun ini. Artinya apa? Ini serius. Tinggal sekarang di sektor lainnya. Mampukah Presiden ini menjadi tantangan? Dan ini jawabannya kepada masyarakat
tidak hanya Sumatera Selatan, seluruh Indonesia yang terdampak langsung. 43 juta masyarakat Indonesia. Baik. Mas Pius, saya potong terlebih dahulu karena saya akan ajak Anda untuk melihat ada sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup begitu ya, yang optimis juga bahwa pemerintah akan memenangkan gugatan atas kasus kebakaran hutan atau pembakaran hutan ini. Berikut pernyataannya. Sistem peradilan kita itu kan ada beberapa tingkat. Tingkat awal di negeri, masih ada di pengadilan tinggi, dan masih ada di Mahkamah Agung. Jadi ini baru permulaan. Jadi kita menyiapkan langkah-langkah. Saya sudah rapat-rapatkan juga dengan jajaran teknis di kementerian. Memang putusannya belum nyampe ke kita, tapi secara lisan sudah dilaporkan bahwa kita banding. Ya, tidak menyerah sampai di sini saja begitu, karena peradilan ini ada beberapa tingkat begitu ya Kang Asep ya. Kalau gagal saat ini masih bisa untuk mengajukan gugatan. Kita berharap tadi kan melakukan upaya hukum, banding, kasasi, PK. Kita berharap lah, mudah-mudahan hakim tingkat berikutnya mendapatkan topik dan hidayahnya gitu kan. Nah kalau seperti itu, kita itu masyarakat berharap itu. Kalau ini tidak ada harapan, saya kira apa yang akan dilakukan? Ya kita dikatakan bisa jurisprudensi, padahal ya jurisprudensi betul bagaimana gugatan tentang lingkungan hidup dari zaman class action dulu di Medan dimanapun selalu kemenangan di atas rakyat gitu kan. Tapi ya kecuali lah ada tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab akan mencederai rasa keadilan masyarakat gitu. Tapi ada yang lebih penting sekarang dikatakan tadi di penegakan hukum. Sekarang ada Undang-Undang Pemberantasan Kehutanan, yaitu Undang-Undang 18 2013. Catat itu oleh Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang nomor 18 tahun 2013. Tahun 2013. Itu 2013 dan diberlakukan 2015. Jadi Agustus 2015 itu harus sudah berlaku. Agustus 2015 loh. Sekarang 2016. Sekarang 2016. Itu ada LP3H. Lembaga Pemberantasan Kehutanan itu ada. Itu KPK-nya kehutanan. Berfungsi tidak? Jangankan berfungsi, sampai detik ini belum terbentuk. Jadi kalau kebakaran hutan yang berwenang ada LP3H, semacam KPK-nya di kehutanan yang saya protes. Dan itu di kehutanan ada undang-undang itu juga, tolong Pak Edi nanti kerjasama dengan Komisi 3 saling bertentangan. Korporasi ya Komisi 4 dan Komisi 3, karena penegak hukum Komisi 3 ada pengawasan. Karena apa? Penyelesaian bagaimana pemberantasan kehutanan di undang-undang itu saling bertentangan. Pasal 82102 mengatur korporasi itu bandar-bandar yang suka ngerusak hutan itu bisa dipenjara dan denda, bahkan ada uang pengganti. Namun sayang, ada kalau tidak konsisten di pasal berikutnya, hanya dijatuhkan denda. Bayangin, dalam satu undang-undang satu sama lain saling bertentangan. Institusi lembaganya LP3 belum dibentuk, hakimnya juga hakim kehutanan. Sampai sekarang banyak hakim yang nggak tahu ada hakim kehutanan, jangan-jangan orang hutan jadi hakim. Itu satu. Peraturan perundang-undangannya juga belum dilaksanakan. Bala undang-undang yang menentukan Pak Edi dan kawan-kawan yang bikin, bukan pasannya Pak Edi yang bikinnya kan. Itu harus sudah 2015, Agustus 2015, LP3 harus sudah terbentuk di bawah Presiden loh. Kalimat di pasal 54, saya hafal persis. Oke, ya, baik. Itu sudah. Jadi gimana lembaganya memberantas kehutanan, lembaganya belum terbentuk. Ada lalai Presiden, silahkan nanti anggota DPR ada untuk kekesalan yang dirasakan begitu oleh para narasumber saya yang hadir pada malam hari ini. Mungkin itu juga yang ya kalau nggak menjadi... percaya, tunjukkan. Saya dengan KPK udah bahas nih, 4 Desember 2014. Oke, baik. Bahkan Nanti kita akan lihat apa yang diperbincangkan oleh mantan Hakim Asep begitu ya. Sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Talk to iNews.